Pemirsa, film dan musik sudah jadi bagian dari industri kreatif yang dapat berkontribusi bagi ekonomi kreatif Indonesia. Berbicara tentang ekonomi kreatif juga tidak luput dari perhatian Presiden Prabowo Subianto. Nah, ada nih Glory, pemirsa. Sosok musisi Yovie Widianto yang dipercaya Presiden Prabowo untuk menjabat sebagai staf khusus Presiden bidang ekonomi kreatif. Yovie Widianto resmi dilantik sebagai staf khusus Presiden bidang ekonomi kreatif. Yovie Widianto dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Selasa 22 Oktober lalu. Yovie dilantik bersama pejabat negara lainnya, termasuk utusan khusus Presiden, penasehat khusus Presiden, hingga sejumlah kepala badan. Sosok Yovie Widianto sejak lama dikenal sebagai musisi multitalenta. Lelaki kelahiran Bandung 21 Januari 1968 tersebut merupakan salah seorang pendiri grup musik kawakan Kahitna dan mengisi posisi keyboardis dan piano. Yovie Widianto banyak menerima berbagai penghargaan dalam ajang bergengsi, menjadikannya sosok yang dihormati sebagai musikus. Yovie juga bergabung dengan kepengurusan Federasi Serikat Musisi Indonesia atau FESMI. Hingga saat ini, Yovie menjadi salah satu musisi yang masih eksis bermusik, memproduksi lagu, berkolaborasi dengan musisi-musisi muda berbakat, serta tampil di berbagai acara musik hingga konser besar. Dari segi pendidikan, Yovie Widianto menempuh pendidikan jurusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran dan lulus dengan predikat cum laude. Kalau begitu pemirsa, saya mau ajak Anda, kita akan ketemu dan berbincang langsung dengan Yovie Widianto. Saya mau undang Mas Yovie. Selamat sore, selamat datang di Metro TV. Bisa langsung duduk di sini. Terima kasih karena sudah datang Mas Yovie. Terima kasih Mas Yovie. Ini sosok musisi yang duduk Silakan, di kabinet Mas Yovie. sekarang ini ya Mas Yovie. Kita akan berbincang-bincang soal tugas atau job desk dari Mas Yovie sebagai staf sus Presiden ya, khususnya bidang ekonomi kreatif. Ini kira-kira sampai di mana job desk-nya? Jadi sebenarnya staf khusus bidang ekonomi kreatif ini lebih pada memberikan rekomendasi kepada Presiden tentang bagaimana yang harus kebijakan-kebijakan, pilihan kebijakan atau strategi tentang pemberdayaan ekonomi kreatif ke depannya. Dan untuk saya pertama kali mendapatkan kepercayaan ini sebenarnya yang saya menjadi refleksinya adalah saya pikir dulu banyak sekali yang saya pikirkan. Apa benar saya orang yang tepat untuk itu. Tetapi setelah lama dipikirkan, setelah 41 tahun berkarya di bidang ekonomi kreatif memang rasanya keberhasilan, kegagalan, apa yang saya lakukan dalam produksi ataupun segala hal dalam produksi ekonomi dalam bidang ekonomi kreatif ini ada baiknya bisa disumbangkan kepada bangsa ini setelah 40 tahun. Jadi saya berbicara juga dengan sahabat-sahabat sesama pelaku industri, memang sudah waktunya dan ini sebagai sebuah amanah saya coba lakukan sebaik mungkin, memberikan masukan kepada Bapak Presiden tentunya tentang kebijakan industri kreatif ke depan seperti apa. Mas Yovie, yang bikin penasaran adalah perspektif seorang Yovie yang sudah lama sekali berkecimpung di dunia ekonomi kreatif untuk masukan yang spesifik bagi Presiden Prabowo Subianto. Itu boleh cerita nggak Mas Yovie? Satu saja mungkin atau dua contoh yang sebenarnya krusial tapi belum terjadi di Indonesia sekarang. Misalnya kalau yang terdekat aja misalnya nih, tentang bagaimana yang dekat dengan saya, misalnya dalam proses digital industri ya, lagu saya per hari ini atau lagu teman-teman ini kan teman-teman sudah dengar ya di platform digital. Per hari ini lagu saya yang didengar itu di tingkat dunia sudah di salah satu platform aja, nggak usah di semua platform. Sudah lebih dari 3 miliar 400 juta kali. 3 miliar, wow. Nah, dengar lagu mungkin Cantik, Terlanjur Mencinta, itu legendaris Jaga Hati, dan banyak-banyak sampai hari ini. Kalau masih dengar Terlalu Cintanya Lyodra mungkin. Ya. Bayangkan kalau lagu tersebut sudah mendapat hak ekonomi yang terbaik dengan posisi tawar yang baik. Indonesia ini negara besar dengan wilayah dengan 280 juta penduduk. Bagaimana kalau dengan
digital platform itu kita sudah punya posisi tawar yang bagus. Nah, kita harus berjuang untuk itu. Nah, karena pemerintah di sini salah satu perjuangan untuk memperjuangkan agar platform-platform itu misalnya punya kantor di sini, sehingga kita bisa menarik pajaknya di sini, ataupun paling tidak kita bisa mendapatkan hak yang paling proporsional karena mereka mendapatkan keuntungan yang besar di sini. Platformnya banyak, nggak hanya Spotify, ada YouTube, ada berbagai macam, dan dibuka semuanya. Silakan berbisnis ini, tapi juga harus memberikan masukan yang insentif juga yang produktif dan juga proporsional pada bangsa kita. Berarti itu tantangan terbesar ya? Itu salah satunya ya, salah satu. Dan banyak lagi juga regulasi yang berpihak pada industri, bukan hanya musik, tentu untuk film, untuk buku, untuk sastra, 17 sektor ekonomi kreatif. Nah, ini tentu saja saya harus mendukung para menterinya yang memang berhubungan dengan itu ya, Ekraf, kebudayaan, Komdigi dan lain-lainnya, stakeholder yang hubungan dengan ekonomi kreatif. Nah, di situ sehingga nantinya secara komprehensif satu sama lain akhirnya terhubung menjadi sebuah kekuatan Ekraf yang besar, karena Indonesia ini luar biasa powernya secara Ekraf. Betul. Nah, yang dilakukan Mas Yofi itu apakah memberikan saran saja atau ada hal-hal lain yang dilakukan, entah mungkin riset atau apa yang dilakukan seorang staf khusus itu, Mas? Pastinya kan saya ada tim, ada riset, lalu juga riset tentu juga diperbantukan dengan komunitas-komunitas riset. Datang ke melibatkan tentu, karena kalau dengan 15 orang itu tidak cukup, tentu dengan ada berbagai komunitas juga yang biasa melakukan riset, dan kita lakukan itu dari film siapa, dari desain siapa, dan itu kita lakukan. Dan sepanjang sebulan ini kita sudah bertemu sekitar 11 komunitas berbagai macam riset gitu. Jadi cukup lumayan banyak, sehingga waktu untuk ngebandnya agak berkurang banyak sekali. Itu yang jadi banyak yang wah ini mana nih dicari gitu. Jadi tapi pada dasarnya juga kalau ada yang bertanya, enggak kok, tetap ngeband, tetap berkarya, cuma mungkin sekarang ada prioritas lain, yaitu pengabdian itu sendiri. Tapi Sabtu Minggu mungkin tetap mengisi waktu. Bisa mengisi waktu dengan produksi, membuat musik, dan juga tetap ngeband. Dan kalau ada waktu kosong di saat itu juga memang diizinkan untuk ngeband, dan bahkan ketika ngobrol tuh jangan sampai nih orang kreatif nggak kreatif gitu. Jadi kontradiksi kan, maksudnya ini orang ekonomi kreatif tapi nggak kreatif, ntar orang nggak percaya. Nah, Mas Yofi ini kan udah jalan beberapa bulan ya setelah dilantik. Nah, apakah sudah ada target-target dalam jangka waktu 100 hari ini? Ini kan baru 1 bulan. Baru 1 bulan. 1 bulan. Tentu saja yang kita lakukan baru penataan, organisasinya diperkuat, lalu juga membuat jalinan hubungan dengan intersektor, lalu juga dengan komunitas-komunitas, lalu juga membuat semuanya terdata dengan baik, kira-kira problem-problem apa pendataannya semuanya. Dan yang jelas based dari experience yang saya alami, tentu kira-kira apa nih yang harus kita hindari, walaupun yang namanya, saya kan memang di musik, tapi pada dasarnya bidang kreatif ini musik, sastra, film, desain, atau apapun, biasanya Ekraf itu kekuatan hati dan ketulusan ada faktor yang terkuat. Kekuatan hati dan ketulusan, tapi tadi yang saya suka ya Mas Yofi ya, jangan sampai orang ekonomi kreatif jadi nggak kreatif. Nah, saya mau nanya nanti nih Mas Yofi, setelah ini kreativitas Mas Yofi untuk bangsa ini apalagi ya pemirsa kira-kira? Nanti kami hadirkan pertanyaan dan jawabannya untuk Anda, usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline. Kami berdua juga masih bersama Mas Yofi. Mas Yofi, yang ditunggu-tunggu warganet, netizen, masyarakat. Kalau sudah duduk sebagai staf sus, mudah-mudahan Mas Yofi jangan berhenti berkarya dong. Kan doanya gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang karya terdekat masih ada kan? Ada, kok ada. Jadi terdekat nih saya akan merilis LTZ Liodra Tiara Ziva. Dalam karya terbaru, tapi sebenarnya ini produksi yang dilakukan sebelum pelantikan, cuma baru bisa dirilis. Berarti tetap menciptakan album-album baru ya? Tetap. Oke, terkait dengan tugasnya Mas Yofi sebagai staf sus dari Presiden ya di bidang ekonomi kreatif, itu kira-kira ada nggak rencana untuk membina para pelaku ekonomi kreatif atau para rekan-rekan yang bekerja di bidang ekonomi kreatif? Pastinya ya, jadi berdasarkan pengalaman atau experience yang sudah ada, dan juga perkembangan baru secara digitalisasi, perkembangan dunia. Seperti kemarin saya bertemu dengan Koca, dengan lembaga semacam
agensi kreatifnya Korea, lalu mereka berbagi tentang bagaimana Korea berhasil dengan Korean Wave-nya dan juga bagaimana kemungkinan untuk kita bisa berkolaborasi. Nah itu juga sebuah jalan yang terbaik buat kita tukar alih teknologi dan juga bakat-bakat yang hebat Indonesia juga bisa ke sana ataupun sebaliknya kita bisa bekerja sama. Itu kan sudah jalan terbaik bukan hanya dengan Korea tentunya, dengan Australia, dengan Inggris, dengan Amerika. Dimungkinkan apalagi sudah banyak bakat-bakat Indonesia berhasil juga di Amerika sana. Ada Nicky, ada Rich Brian ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa Indonesia tuh punya potensi yang hebat. Jangankan untuk tingkat dunia, di skala Indonesia aja yang pasar begitu besar, kita banyak bakat-bakat kita yang sangat luar biasa. Dan hampir pasti kalau trending di Indonesia kan trending di dunia ya, berarti betapa besarnya minat bangsa pada sisi berkesenian atau berkebudayaan. Nah ngomong-ngomong trending Mas Yofi, biasanya kalau seorang staf sus itu kan pasti banyak yang mengikuti, mungkin entah tulisannya, kegiatannya. Nah Mas Yofi kalau mau mengedukasi dan juga mungkin membimbing atau memberikan inspirasi untuk pelaku ekraf di media sosial, bagaimana Mas? Nah kalau untuk aku mungkin yang paling dekat memang melalui musik. Karena sebenarnya kalau secara media sosial justru saya nggak terlalu aktif, tapi melalui karya banyak dari situ mungkin siapa tahu bisa menginspirasi ya. Bagaimana melalui pendekatan karya-karya melalui produksi pada artis terbaru atau melalui film, musik yang ada di film. Karena dari film itu juga kan di dalam film juga ada fashionnya, ada tampak kulinernya seperti apa. Dan yang saya harapkan dalam satu mata rantai karya aircraft ini justru ada multiplier efek berganda ya dari sebuah karya tersebut. Nah ini yang bisa menjadi inspirasi bagaimana perkembangan aircraft itu bisa berjalan. Dan saya senangnya sendiri sebenarnya sebagai staf di ekonomi kreatif ini untuk Presiden, kami mendapatkan rekan-rekan dan juga apalagi menterinya, juga Menteri Ekonomi Kreatifnya juga sangat bersemangat, Mas Rifki dan juga Wamennya juga Mbak Airin ini juga sangat bagus. Jadi saya punya harapan yang besar bahwa aircraft kita akan berlari dengan cepat ke depannya. Belum lagi Menteri Kebudayaan yang juga sangat bersemangat, Pak Fadlizon, Mas Giring dan teman. Jadi ini semua bisa berkolaborasi dengan baik. Dan bahkan lintas sektoral yang lain juga, Komdiginya, Mbak Mutia ya. Saya lihat bahwa semangat-semangat yang keluar dari Magelang kemarin bersama-sama itu jadi ada efek kolaborasi yang baik, semangat yang baik, dan harapkan dengan kerjasama dan juga saling mengenal itu juga kita bisa beriringan efek kolaboratifnya terjadi dengan baik. Tapi sejauh ini dari Mas Yofi sendiri melihat dunia perfilman atau permusikan di Indonesia di tanah air ini sejauh ini sampai di mana? Bagus sekali. Kalau misalnya film aja, kita ini punya layar sekitar 2.000, tapi kita masalah penonton 60 jutaan. Itu luar biasa, 63 juta kalau saya dengar. Bayangkan Korea itu punya layar 8.000 dengan penduduk 50 juta. Kalau kita punya layar sampai seperti Korea, bisa dibayangkan berapa penonton kita, industri terjadi. Berarti apa yang harus kita besarkan? Misalnya jumlah layarnya, jumlah kualitas filmnya. Tapi kalau film kualitasnya juga sudah bagus-bagus. Dan saya bangga sekali dengan produksi film Indonesia. Terbukti dengan kemenangan-kemenangan di festival-festival dunia. Begitu juga musiknya, kulinernya. Indonesia gimana makanan kita nggak disukai di mancanegara. Di mana-mana ya. Di mana-mana makanan Indonesia, sampai di Belanda, di nasi goreng sampai kerupuk juga. Fashionnya juga di Paris. Sampai ke Paris ya. Jadi sebenarnya kita layak optimis dengan ekonomi kreatif Indonesia dan produk-produk budaya Indonesia. Oke, Mas Yofi, satu pesan yang mungkin mau disampaikan untuk para pelaku ekonomi kreatif. Entah mungkin yang sedang menghadapi masalah atau buntu, stuck, apa pesan dari Mas Yofi? Yang pasti jangan pernah berhenti untuk membuat inovasi, jangan mudah menyerah, karena saya yakin bahwa kalau sumber daya alam habis, satu yang tidak pernah habis di Indonesia, kreativitas. Wow, kreativitas ya. Oke. Tapi ada optimisme untuk menjaring anak-anak yang mungkin belum terlihat bakat-bakatnya begitu dari Mas Yofi? Saya justru punya keinginan bahwa suatu saat nanti Indonesia punya pusat pengembangan dan pemberdayaan bakat hebat Indonesia. Karena saking banyaknya bakat hebat, bukan hanya di musik, di film, kuliner, di fisika, kimia, banyak sekali. Jadi ini bidang sains, bidang sainsnya juga luar biasa. Jadi ini akan menjadi modal besar buat Indonesia. Kita mulai ini, dan saya yakin dengan teman-teman, rekan-rekan banyak menteri yang muda-muda nih, banyak wakil menteri yang muda-muda, bahu-membahu
saya ingin menjadi pendorong dan penyemangat buat teman-teman di semua. Mas Yofi, terima kasih karena sudah mau dan bersedia menjadi abdi untuk bangsa ini sebagai staf khusus Presiden Republik Indonesia di bidang ekonomi kreatif, pemirsa. Dan hari ini sudah berkumpul bersama kami berdua di studio Metro TV memberikan perspektif baru. Terima kasih Mas Yofi. Sama-sama, terima kasih. Mohon doanya dukungannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.